itu aja. Makanya berulang-ulang kali kalau kita baca Quran surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu kan ada puluhan kali di dalam Al-Quran disebut-sebut terus. Maka yang kita dustakan, semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka akan semakin sedikit kesusahan yang kita alami. Semakin banyak rasa syukur kita kepada Allah, maka akan semakin sedikit kesusahan yang kita alami. Semakin banyak kita mengeluh dan melupakan nikmat Allah, maka semakin banyak pula kesusahan yang kita alami. Jadi ngomongnya udah nggak di sini lagi, tapi di sini. Ya, jadi malam-malam gitu kan, tidur jam 10 atau jam 11, jam 12, sekejap melek jam setengah 3, gelar sejadah, Allah, 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 Allah. Makanya kalau wali-wali Allah ini para habaib, kiai-kiai yang khalwat, yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun gitu. Jadi kalau orang udah dekat sama Allah itu, nama manusia tuh udah gak pengen. Jadi udah pengen berduaan aja sama Allah. Udah pengen ngerasa berdua nikmat. Gak bisa digambarkan nikmatnya berdua sama Allah tuh susah. Susah untuk digambarkan gitu. Tapi hanya bisa dirasakan. Jangan nanya saya, dia udah kayak gitu belum? Ya saya juga belum. Sama-sama maksudnya ini kita. Jangan kebalikin ke saya. Yang ngomong bisa nggak gitu? Ya kita sama-sama ini belajar. Gitu. Dari kemarin kita lagi praktekin terus. Gak cuma sekali doang, masa sekali langsung nyambung. Kita siapa? Kita kan kotor ya. Makanya terus mesti berulang-ulang. Mesti berulang-ulang. Nah, ini salah satu syarat agar hidup kita bermakna, banyak bersyukur. Gak di situ, gak nyampe di sini. Kenapa kita mesti banyak bersyukur sama Allah? Di sini dikatakan, la yahjubu anhur rizqa, aila yamna'uhu minar rizqi wa la yahjubu anhu sihata aila yamna'uhu min sihhatil badan. Pertama, bagi orang-orang yang banyak dosa nih, cuman Allah ini kasih sayang sama hamba-hambanya yang memang gak ingat sama Allah, tapi Allah berikan rezekinya. Apa kata dalam hadis yang dikatakan? Allah menganugerahkan, yakni memberikan kenikmatan atasnya dengan 4 hal. Bagi siapa? Seseorang hamba yang berbuat dosa. Jadi jangan bangga sama dosa, tapi orang yang berdosa juga Allah memberikan 4 hal kepadanya. Yang pertama, la yahjubu anhu rizqa. Allah tidak menutup rezekinya. Orang yang banyak dosa, yang suka judi, yang enggak sholat, Allah nggak nutup rezekinya. Wajahnya memang udah tertulis di Lauhul Mahfuz rezekinya udah segitu, ya segitu. Ya Allah tutup. Maha Rahman dan Rahimnya Allah, Maha kasih sayangnya Allah sama hamba-hambanya. Jangankan sama hambanya sendiri, sama orang Islam, sama orang kafir sekalipun Allah baik. Ketika orang kafir sedekah buat masjid, buat musola, buat acara, besokannya langsung Allah ganti. Karena Allah gak mau punya utang sama hamba tersebut. Tapi hati-hati, tak kala ada seorang hamba yang sudah tergiur kenikmatan akan hubbud dunia. Nah, ngomong bicara masalah hubbud dunia, ini orang yang cinta dunia ini metodenya seperti apa? Kayak begini. Contoh saya lah ya. Saya gak punya mobil, saya gak punya motor, tinggal di rumah susun. Kepengennya saya pengen punya mobil, saya pengen punya motor, saya pengen punya rumah, saya pengen punya HP iPhone. Dan keinginan saya yang seperti itu, saya tergebu-gebu untuk terus bekerja, terus keinginan.
pengen beli mobil, pengen beli motor, pengen punya rumah, pengen beli handphone. Jadi meninggalkan seluruh aktivitas amaliyah. Amaliyah apa? Amaliyah ibadah kepada Allah. Dan itulah termasuk golongan orang-orang yang hubbud dunia, yang angan-angan dia itu pengen beli mobil. Kan kalau orang pengen beli mobil, kita jor-joran kayak sejadi sakit ya. Karena pengen kawin. Jor-joran terus. Siang jadi malam, malam jadi siang, Pak. Wah. Bulan dia kagak ngaji di Mustafa di terus gitu. Orang yang hubbud dunia, ciri-cirinya kayak gitu. Yang terlalu cinta kepada dunia. Karena di hatinya ini kepengen. Makanya saya sering sampaikan, kita mutolaah terus, saya berikan ingatan terus. Dan ini menjadi asahan ilmu. Ketika ada wali yang bernama Ibnu Al-Arabi yang kaya raya sangat luar biasa, tapi gurunya enggak. Ada santri juniornya nanya, wahai guru, apakah Ibnu Al-Arabi termasuk orang yang cinta dunia? Gurunya bilang, bukan. Termasuk orang yang cinta dunia itu saya, bukan Ibnu Al-Arabi. Loh gimana? Orang santrimu ini, santri senior kita, wahai guru, dia itu hartanya bergelimangan di mana-mana. Kalau ibarat sekarang di total kekayaannya Ibnu Al-Arabi ini kalau dihitung-hitung nih, Raffi Ahmad juga kalah kayaknya. Ya 17M, hampir 100M juga kalah. 1 juga kalah. Karena mejanya nih, ini atomnya dari kayu nih. Mejanya itu Al-Arabi dari emas. Dari emas. Giniannya dari emas. Tiang-tiangnya ini dari emas. Semuanya dari emas. Santrinya kebingungan, kenapa? Kok yang dibilang hubbud dunia, padahal gurunya miskin, gak punya apa-apa. Ibnu Al-Arabi ini kaya raya. Kata gurunya, udah sono datang aja ke Ibnu Al-Arabi. Ditanya, hai senior, tadi saya nanya nih, saya kan junior, saya nanya sama guru nih, sama guru kita nih. Saya nanya, orang yang termasuk ciri-ciri cinta dunia itu siapa? Saya bilang engkau, wahai Ibnu Al-Arabi. Tapi guru kita membantah, Ibnu Al-Arabi itu gak cinta dunia, yang cinta dunia itu saya, gurunya. Ini kayak gimana nih? Saya itu, kata Ibnu Al-Arabi ya, semakin banyak harta yang datang kepada saya nggak pernah banggain sama saya. Saya punya mobil biasa aja. Ada orang yang minjem pakai. Bikin isi bensin ya, kalau kita kayak gitu. Betul kita pakai kayak gitu. Terus ketika ada dunia lagi yang datang berubah emas dan segala macam, hati saya tuh biasa aja. Di hati saya tuh ada Allah. Jadi kasarnya ngomong nih, semakin wali itu melupakan dunia, semakin dunia itu ngejar dia. Untuk dapat tingkatan seperti itu perlu proses pembelajaran. Nggak bim salah bim adrak-adabrak jadi, enggak. Balik lagi ke gurunya, nanya, bener Ibnu Al-Arabi itu nggak bangga atas kekayaan yang dia miliki, karena di hatinya ada Allah. Nah, kalau terus ini guru kenapa? Nah, gurunya ini doyan mancing bahasanya. Dan gurunya punya guru dikasih ijazah, lo boleh mancing, lo boleh makan ikan apapun jenis ikannya, cuma satu yang nggak boleh lo makan apa? Kepala ikan. Dan dari situ gurunya tuh kayaknya hatinya pengen ngerasain di kepala ikan kayak gimana rasanya. Cuman mikirin kayak begitu, akhirnya ambles. Lah kita hati kita gimana? Pengen ini, makanya gak nyampe gara-gara itu tadi. Maka ini perlu dirubah konteks hidup, mesti mengkonsep hati kita ini berupaya agar Allah. Makanya diajarkan untuk bertarikat, tapi syariat kayak begini, adanya bentuk tarikat tersebut kan ada tarikat syariat, tarikat hakikat dan makrifat. Nah, kalau hakikat dan makrifat ini udah ngomongin wali namanya. Kita nggak bisa nggak nyampe ke situ. Jawabannya bisa. Kalau proses lama dan panjang, perlu puasa. Ya. Ada yang puasa makan biasa, kayak puasa sunnah. Ada yang puasa muti, ada yang puasa ngomong, diem aja. Di daerah pondok pesantrennya Abu Yaman Fasih, coba kalau ke sana. Rambutnya pada gundul semua, coba aja ngobrol. Begini dong Ustaz nih. Ampura, Kak, orang lagi puasa, saya lagi puasa ngomong dia nggak bicara. Kan kayak gitu.
Jadi mau proses. Kan kalau kita kan kepengen punya rumah, hatinya gitu. Pengen punya motor, pengen punya hobi, apa lagi? Kawin lagi. Kawin. Kalau saya mau bilang kawin jangan baik, kawin jangan pengen kawin. Nah itu ciri orang yang hubung dunia yang hidupnya ini habis cuman buat ngejar begituan doang. Makanya saya selalu nanya sama diri saya, apakah saya termasuk orang yang cinta dunia apa enggak ya? Dan saya nanya sama guru saya, nah kamu sendiri bagaimana? Pernah nggak ada yang kehilangan lalu stres segala macam? Nggak pernah, biasa stres itu sisa gitu. Kita kehilangan handphone sekali, oh 2 kali, 3 kali, kok bisa 4 kali, waduh 5 kali, enggak terus nggak berhenti sih ngomongnya, sampai 7 kali hilang. Coba bagaimana reaksi kamu? Ya udah, hari itu doang saya kesel. Saya bawa, saya tinggalin, saya tidur, udah selesai, nggak mikirin lagi itu handphone. Kan tingkat kayak begitu kan jarang dimiliki. Yang mudah-mudahan itu semua kan hasil proses kita. Binto'ah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu nikmat sama Allah. Jadi upayakan hatinya jangan terlalu menggebu-gebu untuk urusan dunia. Bukan berarti nggak boleh kerja, bukan berarti nggak boleh untuk punya cita-cita, bukan seperti itu. Cuma diganti hatinya ini supaya tidak termasuk menjadi kategori orang yang hubud dunia. Tinggalkan amaliyah ibadah kepada Allah untuk mengejar sesuatu yang dunia itu gak bakal ikut di yaumul qiyamah. Karena kenikmatan orang-orang seperti manusia yang memang dihukum oleh Allah ke neraka, pada saat pengen dijatuhkan ke lembah neraka yang paling panas, malaikat rahmat turun dan menyampaikan kabar kepada malaikat penjaga neraka. Kata malaikat penjaga neraka bilang, ngapain datang kemari? Ini saya mau nendang si fulan bin fulan masuk ke lembah neraka ini. Kata malaikat rahmat bilang, saya dapat surat perintah dari Allah bahwasanya orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Saya ingin ngobrol berdua sama si penghuni calon surga ini. Kata malaikat penjaga neraka, oh kalau udah ada perintah dari Allah, baik, saya mundur. Ditanya, ada kabar, ada pesan dari Allah. Pesan ini apabila engkau menjawabnya, engkau dipastikan akan masuk surga. Nah, si calon penghuni surga ini udah ketakutan. Apa? Kata Allah begini, engkau selama hidup di dunia pernah nggak ngaji bahasanya? Dipikirin sama penghuni neraka deh sebelum masuk ke surga. Nggak pernah deh saya ngaji. Oh, baik. Kabar itu saya akan berikan kepada Allah. Tolong berikan kabar yang lain, yang lebih yang lain daripada itu. Siapa tahu ada yang saya miliki. Baik, turun lagi. Menyampaikan kepada Allah, turun lagi bilang, wahai calon penghuni surga, Allah bilang, pernah nggak engkau ini di hatinya cinta sama orang guru ngaji, cinta sama kiai, cinta kepada habaib? Pernah nggak dipikirin sama si penghuni calon surga ini? Kayaknya nggak ada deh. Baik, naik lagi, kasih tahu Allah, turun lagi. Allah bilang nih, yang terakhir nih, pernah nggak semasa engkau hidup, engkau duduk bareng sama orang yang cinta kepada ilmu Allah? Dipikirin, oh iya ada. Saya pernah duduk bareng sama siapa? Sama si Jerry. Emang si Jerry gimana? Si Jerry kalau masih hidup di dunia ini suka ngaji. Dan saya suka duduk bareng. Duduk bareng itu bukan ngaji, cuma duduk bareng sama penimba ilmu. Maka kata Allah di situ, masuklah wahai penghuni surga, engkau termasuk golongan orang-orang yang aku rahmati. Dengan kita duduk cuma kayak begini doang, bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan kenikmatan menjadi umat akhir zaman, cuma berkawan sama orang-orang yang cinta ilmunya Allah, yang cinta taat kepada Allah, maka bisa memberikan magnet yang kuat untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu. Pertanyaannya bagaimana kita yang udah kayak begini, yang insya Allah mudah-mudahan hasil akhirnya ini masuk surga oleh Allah Subhanahu.